Suparta terdakwa kasus tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah meninggal dunia. Yang meninggal di RSUD Cibinong Bogor pada Senin 28 April. Belum diketahui pasti penyebab Suparta meninggal dunia. Kabar meninggalnya Suparta ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Herli Siregar. Herli menuturkan bahwa Suparta meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibinong sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Suparta diketahui divonis 8 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Suparta melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga terbukti melanggar undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada tahap banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Suparta menjadi 19 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Subahran Hardi Mulyono menyatakan Suparta terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama. Selain pidana badan, Suparta juga dijatuhi pidana denda oleh Majelis Hakim sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar kurang selama 6 bulan apabila tidak membayar denda. Tak hanya pidana badan dan denda, Hakim dalam amar putusannya juga membebankan Suparta membayar uang pengganti sebesar 4,5 triliun rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan punya kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Peran Suparta dalam kasus korupsi pengelolaan timah ini diketahui bersama-sama Direktur Bisnis Pengembangan PT RBT Reza Ardiansyah dan Harvey Muiz selaku perwakilan PT Reviden Bangkatin membeli biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kemudian ketiganya juga bersekongkol membentuk perusahaan boneka seolah sebagai jasa pemborong yang akan diberikan SPK pengangkutan oleh PT Timah untuk disuplai terkait pelaksanaan kerjasama program sewa peralatan processing Plogakman Timah. Kemudian Suparta, Harvey Muiz, dan Reza Ardiansyah menjual biji timah hasil penambangan ilegal itu kepada PT Timah Tbk. Selain korupsi, Suparta juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Uang hasil pencucian itu dilakukan terdakwa melalui istrinya yakni Anggraini dengan cara pembelian sejumlah aset. Kejaksaan Agung menyebut akibat korupsi timah tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.